2965. Hebat, Tuan Busnadi tidak hanya kuat, tetapi dia juga memiliki harta karun untuk melindungi dirinya. Bus Selatan dan Bus Barat pasti akan hancur. Keluarga Gumelar dan yang lainnya merasa sangat gembira dan berseri-seri. Mengingat kecepatan yang ditunjukkan Iwan, mereka semua tahu bahwa Iwan berada di tahap puncak yang menjadikannya sama kuatnya dengan Bus Selatan dan Bus Barat. Selain itu, dia juga memiliki harta karun di tahap puncak yang munah. Meskipun Bus Selatan dan Bus Barat berada di tahap puncak yang munah, mereka tidak dapat melewati pertahanan harta karun itu dan tidak akan pernah mampu melukai Iwan. Jika semuanya berjalan dengan baik, Bus Selatan dan Bus Barat pasti akan dikalahkan kecuali ada keajaiban. Dengan itu, Iwan sepenuhnya menguasai mereka. Oleh karena itu, keluarga Gumelar dan yang lainnya merasa keputusasaan mereka telah hilang. Brengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Bertentangan dengan tanggapan mereka, ekspresi Selton dan Roni menjadi gelap ketika hati mereka tenggelam. Mereka berdua menyimpan dendam terhadap Iwan dan sangat membencinya. Mengingat Bus Selatan dan kekuatan Bus Barat di tahap puncak yang munah, mereka berdua tadinya berpikir bahwa mereka dapat melakukannya dengan mudah untuk mengalahkan Iwan. Namun kenyataan membuktikan bahwa mereka salah. Tak satu pun dari mereka mengharapkan bahwa Iwan menjadi begitu kuat sampai-sampai Bus Selatan dan Bus Barat pun berjuang untuk mengalahkannya. Jika Bus Selatan dan Bus Barat dikalahkan, mereka semua akan menderita dan keduanya merasa khawatir. Bus Selatan, apakah kamu ingin tahu harta karun apa yang aku pegang? Mengapa kamu tidak bertanya sendiri saja sama Tuhan? Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu menunggu lama. Iwan mendengus dan berbalik menghadap Bus Selatan. Dia sudah melukai Bus Barat dan ingin melenyapkan sekaligus. Namun, Bus Selatan itu kejam dan licik, membuatnya lebih menjadi ancaman dibandingkan dengan Bus Barat. Oleh karena itu, Iwan khawatir bahwa Bus Selatan akan lari sementara dia fokus pada Bus Barat. Bukan ini yang Iwan inginkan. Supaya memuaskan, Iwan memilih menyerah untuk melenyapkan Bus Barat dan memutuskan untuk berurusan dengan Bus Selatan terlebih dahulu. Ini adalah cara teraman untuk melanjutkan. Iwan, turunlah dari kudamu. Aku akui bahwa kamu kuat di luar dugaanku, tapi terus kenapa? Untuk menjatuhkanmu, aku datang dengan persiapan penuh. Kita tidak akan tahu siapa yang akan menang sampai saat-saat terakhir, kata Bus Selatan sambil matanya berkilat licik. Oh, begitukah? Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Ambil ini, penjarahan duniawi. Iwan menyeringai jijik. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia meluncurkan penjarahan bumi untuk mengumpulkan energinya di ujung jarinya sebelum menyerang Bus Selatan. Dia bermaksud menjatuhkan Bus Selatan secepat mungkin untuk mengakhiri pertarungan ini. Bab 2966. Oh tidak, Bus Selatan memucat. Dia tahu bahwa Iwan tangguh dan memiliki alat pertahanan di tahap puncak yang munah, yang berarti dia bukan tandingan Iwan. Sejak berani menerima pukulan itu, dia pun mundur dengan cepat untuk menghindari serangan Iwan. Namun, Phantom Stack Iwan terlalu cepat dan sekeras apapun dia berusaha, dia tetap saja tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa melihat Iwan semakin mendekat. Master, kamu di mana? Ayo bantu aku. Di saat-saat terakhir, Bus Selatan berteriak sambil menghindari serangan Iwan. Hah, Master? Iwan sedikit bingung dengan ini ketika dia mendengar suara gemuruh dari jauh.
Tiba-tiba sosok tubuh melompat ke udara dan mendarat di tengah lapangan. Itu adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam dan mengenakan topeng iblis yang tampak ganas. Kehadirannya sangat berlebihan hingga langsung merasakan bahaya dari auranya saja. Siapapun tahu bahwa dia bukan orang biasa. Sejauh yang bisa dilakukan seseorang pria tua berbaju hitam itu, lalu mengayunkannya dengan keras dan sesuatu sebesar bola terbang ke arah Iwan. Ini adalah upaya untuk menyelamatkan bos selatan dan memaksa Iwan menyerah dalam menyerang. Dia melempar sesuatu karena terkejut. Iwan lalu mengayunkan tangannya secara naluriah untuk menyerang apapun yang datang ke arahnya. Namun sebelum dia bisa melakukannya, dia merasakan ada yang tidak beres dan dia malah meraihnya. Berfokus pada hal itu, dia memucat ketika menyadari bahwa itu adalah kepala manusia. Yang paling mengejutkannya adalah dia mengenal wajah ini. Itu adalah Scott, salah satu penjaga naga yang menemaninya ke wilayah barat untuk menangkap Poison Wilder. Brahma, itu dia. Kenapa dia ada di sini di wilayah selatan? Sementara itu, keluarga Gumlar dan pengawal naga dapat melihat lebih jelas si penyusup itu. Sebagai penjaga naga berpengalaman, Lacey langsung mengenali Brahma dari cara dia berpakaian dan berpenampilan. Apa? Semua orang terkejut. Meskipun tak satu pun dari mereka pernah melihat Brahma secara langsung sebelumnya, mereka semua pernah mendengar daftar kriminalnya. Peringkat teratas dalam daftar kriminal, Brahma terkenal dan mereka semua mendengar bahwa dia berada di tahap selesai. Tentu saja, para pengawal naga dari pusat juga tangguh. Karena dicari oleh organisasi Blackmar wilayah pusat, Brahma pun bersembunyi dan tidak pernah muncul di wilayah lain untuk bertahan hidup. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Brahma tiba-tiba muncul di wilayah selatan dan ini benar-benar mengejutkan mereka.